mungkin dalam satu hari karena target itu ada bisa 30 berita, dan kalau editornya maka bisa lebih dari 100 berita yang kemudian diedit. Satu berita itu ada harganya dan itu dijual. Jadi kalau kita mengklik berita, itu artinya kita sedang membeli barang dagangan gitu. Kita sebagai konsumen yang kemudian menyerap berita dan membaca berita atau membaca konten. Dikuasai oleh pasar. Lalu informasinya apa? Informasi yang sesuai dengan keinginan pasar, sesuai dengan iklan yang menjadi pemodal di setiap pemberitaan. Lalu yang berikutnya adalah mazhab tanggung jawab sosial. Ini yang kemudian diemban oleh media-media alternatif. Mungkin kita bisa tengok ada Pantau, ada Tempo, ada Kode.co, ada Multatuli Project, lalu kemudian ada media-media komunitas. Nah, ini adalah media yang diatur oleh sebuah lembaga independen yang mewakili kepentingan publik. Publik memiliki kemampuan dan mekanisme untuk mengontrol media. Ada aturan mainnya, ada hukum, kode etik, gitu ya, yang kemudian ditegakkan dan dihormati bersama. Ada keberagaman isi atau diversity of content dan keberagaman kepemilikan. Artinya tidak hanya dimiliki oleh beberapa individu saja, tapi oleh pembaca. Nah, kalau misalkan teman-teman berlangganan atau menjadi kawan M dalam Multatuli Project, itu ada punya hak untuk terlibat dalam rapat redaksi. Di rapat redaksi lalu kemudian mengusulkan, memberi masukan tema-tema apa yang hendak diberitakan atau diangkat oleh Multatuli Project. Gitu. Kode.co juga baru saja menyebarkan survei dan menawarkan untuk menjadi anggota dari pembaca Kode.co. Jadi ini adalah salah satu cara supaya ada keberagaman isi atau konten berita yang dimuat oleh Multatuli Project atau Kode.co atau juga media alternatif lainnya. Tinggal kemudian kita memilih gitu. Kita mau menjadi media yang seperti apa. Nah, ini perbandingannya. Posisi media kalau di paham otoritarian tadi alat propaganda pemerintah, kalau di paham liberal dia alat produksi kapitalis, kalau dalam paham tanggung jawab sosial dia alat pemberdayaan masyarakat gitu. Fungsinya juga berbeda-beda. Yang satu, yang otoriter dia mempunyai fungsi untuk menjadi alat negara dalam represi gitu, mengontrol kehidupan masyarakat. Kalau paham liberal dia adalah pengumpul keuntungan atau laba. Paham tanggung jawab sosial menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara lewat media. Jadi ini semacam antitesa dari keduanya, dari paham otoritarian atau paham liberal. Penentu perizinan media, paham otoritarian di tangan pemerintah, paham liberal di tangan pemodal besar, paham tanggung jawab sosial ada di tangan masyarakat. Kontrol terhadap media, di paham otoritarian di tangan pemerintah melalui mekanisme sensor, paham liberal di tangan pemodal melalui mekanisme pasar, ada rating dan iklan. Lalu paham tanggung jawab sosial itu opini masyarakat, kecenderungan konsumen, dan etika profesional. Terkait paham liberal, aku mau memberikan contoh gitu ya, karena saya penulis freelance di salah satu media online. Di zaman digital seperti sekarang, ketika saya mempunyai artikel, upah dasar saya itu adalah 500.000 satu artikel. Lalu kemudian ditambah dengan jumlah view atau jumlah yang mengklik ya dan membaca konten yang saya tulis. Satu view itu harganya itu dihargai sekitar Rp1.000. Nah, upah akan saya terima 3 bulan setelah artikel ditayangkan. Artinya 500.000 ke atas. Setelah 3 bulan, saya hanya mendapatkan Rp750.000. Artinya, saya hanya mendapatkan sedikit view atau rating. Nah, itu yang disebut dengan mekanisme pasar. Yang menyebabkan ratingnya sedikit adalah pertama, tulisannya baru itu pertama kali saya menulis. Lalu yang kedua, itu berbayar, kontennya berbayar.
Jadi siapapun yang mau membaca, ya dia harus membayar dulu gitu, menjadi langganan dari media online di mana saya bekerja atau menulis gitu. Itu mekanisme pasar. Jadi teman-teman harus tahu ketika kita berselancar di media sosial dan kita mengklik satu konten, dua konten, atau iklan bahkan, atau permainan kuis yang ada di Facebook gitu ya, di media sosial, itu Anda sedang membayar, Anda sedang membeli, Anda sedang membayar dan memberi keuntungan kepada pemilik platform dan pemilik media atau pemilik konten. Nah, selanjutnya adalah media komunitas. Media komunitas ini ada di mazhab tanggung jawab sosial. Jadi di mazhab tanggung jawab sosial itu ada media alternatif, ada media komunitas. Apa itu media komunitas? Pertama-tama rakyat itu punya hak untuk berkomunikasi dan membutuhkan informasi yang benar, itu tanpa terkecuali. Faktanya, tidak semua warga dapat menjangkau dan mengakses berita yang ada. Terlebih misalkan ya, teman-teman yang ada di luar Jawa atau di luar Jakarta, karena kita terlalu Jakarta sentris atau Jawa sentris. Itulah mengapa kampanye segala peristiwa yang ada di luar Jawa itu sangat susah untuk menjadi berita nasional. Kenapa? Karena semua panggung itu terpusat di nasional. Itulah kenapa peran media komunitas itu perlu, di mana media komunitas itu kontennya itu spesifik atau lokal, bersifat lokal. Misalkan media komunitas Marsina FM ketika pertama kali berdiri sebagai radio, itu spesifiknya adalah lokal, hanya di KBN Cakung, spesifik untuk buruh perempuan. Maka kemudian konten-kontennya adalah tentang segala peristiwa, persoalan yang dialami oleh buruh perempuan di KBN Cakung. Nah, kalau media alternatif yang lebih luas, hampir sama dengan media komunitas, tetapi dia tidak spesifik, dia tidak bersifat lokal, gitu. Dia mencakup semuanya, tetapi biasanya spesifik dalam hal segmen. Misalkan Konde.co segmennya adalah perempuan muda, gitu. Maka kemudian dia akan menyasar konten-konten berita atau tulisan gitu yang menyuarakan perempuan muda. Dan saya mau menyampaikan bahwa kegiatan jurnalisme atau jurnalistik itu adalah kegiatan yang memberikan suara terhadap mereka yang tidak punya suara atau tidak bisa bersuara. Tidak bisa bersuara bukan berarti tidak pernah bersuara, tetapi bersuara tapi suaranya tidak sampai, aspirasinya tidak terdengar, tidak eko, tidak meluas gitu. Jadi tidak nyaring karena ada banyak challenge dan hambatan gitu ya, yang membuat suara itu redam. Nah, jurnalisme itu menjadi semacam toa atau menjadi mikrofon yang kemudian memperkeras suara tersebut, memberikan suara dan memperkeras suaranya sehingga terdengar di mana-mana. Nah, ini ada beberapa perbandingan antara media swasta, publik, dan komunitas. Mulai kalau swasta tentu saja dia berdasarkan rating, kalau publik pengelolaan berdasarkan keputusan manajemen, kalau komunitas itu adalah oleh anggota komunitas. Orientasinya juga berbeda, kalau swasta diarahkan kepada semua segmen yang disasar, publik luas untuk informasi kepada publik dari berbagai kalangan, kalau komunitas kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tersebut. Sumber informasinya kalau swasta bermacam-macam, ada resmi, pejabat formal, pemerintah gitu ya. Kalau publik pejabat formal maupun pemerintah. Kalau komunitas tidak harus pejabat, bisa orang biasa, tokoh informal, petani, orang miskin, dan lain-lain. Keberagaman tema kalau swasta cenderung mengikuti keinginan dan selera pasar, maka kemudian tidak heran media mainstream misalkan ketika yang naik daun adalah sinetron, maka kemudian semua sinetron dengan konten yang tidak sesuai dengan, tidak mendidik gitu ya, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau publik cenderung mengikuti keinginan dan norma, media publik yang bersifat publik, dan komunitas bergantung pada tema yang dibutuhkan warga setempat gitu. Ambil contoh misalkan ada radio komunitas di Kalimantan
Borneo namanya. Dia khusus untuk warga Borneo di perbatasan gitu. Di sana ada problem sawit dan ada problem masyarakat adat, maka kemudian dia menginformasikan terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat adat di Borneo atau di Kalimantan. Di Kalimantan Barat kalau nggak salah, di Pontianak. Nah, seperti itu. Jadi suara-suara lokal, suara-suara warga yang bersifat lokal, yang jarang mendapatkan tempat di media mainstream itu diberikan oleh media komunitas. Kalau terkait pakem dan dialek, swasta itu cenderung mengikuti bicara orang kota, ya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang media publik menggunakan bahasa formal dan kaku, kalau media komunitas dia bisa menggunakan bahasa Jawa. Kalau dia berada di Jawa, dia bisa menggunakan bahasa lokal warga setempat, gitu. Lalu kontrol terhadap isi konten ya. Kalau swasta itu adalah selain pihak yang berwenang, pemilik juga pengiklan yang mengontrol isi siaran atau isi ini ya konten berita gitu. Misal ambil contoh sebuah program itu disponsori oleh Unilever, maka kemudian konten dari program acara tersebut harus sesuai dengan visi misi Unilever gitu. Lalu media publik selain pihak yang berwenang masih dikontrol oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau publiknya yang milik pemerintah ya, misalnya TVRI atau kemudian media-media milik pemerintah RRI gitu, dia dikontrol oleh pemerintah. Kalau komunitas, media komunitas, selain pihak berwenang adalah warga masyarakat langsung gitu. Lalu syaratnya apa sih media komunitas? Partisipasi komunitas, lokalitas, non-profit, dan kontrol masyarakat atau anggota komunitas. Ya, ini berpartisipasi, ikut dalam keputusan, ikut dalam rapat redaksi, memutuskan isi atau konten tulisan atau konten beritanya apa saja. Non-profit, dia tidak untuk profit, jadi memang untuk warga dan dari warga. Keuangannya dari kas desa gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik mendirikan media komunitas di desanya atau wilayahnya, bisa membangun media komunitas. Ada hukumnya juga. Kalau misalkan radio komunitas itu ada undang-undangnya khusus. Ini kontrol masyarakatnya, ada di rapat desa gitu. Lokalitas, dia bersifat lokal, spesifik dan lokal gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan organisasi, bagaimana media di dalam organisasi gitu. Mungkin dia berbeda dengan media komunitas, karena kalau komunitas itu kan dia diikat oleh geografis ya, wilayah tertentu gitu, dan dia memuat lokal, spesifik isu lokal di wilayah setempat. Lalu bagaimana dengan organisasi? Pertama-tama organisasi penting gitu untuk mempunyai media. Kita berorganisasi misalkan di serikat pekerja, tentu saja kita punya visi dan misi gitu. Visi dan misi, dan bagaimana visi dan misi itu dijaga oleh anggota, bukan hanya oleh pengurus, karena kekuatan ada di anggota. Jadi anggota kemudian bisa menyerap informasi yang itu informasi dan pengetahuan yang menguatkan visi dan misi organisasi. Jadi visi itu kan dia tidak boleh lepas ya. Kadang dalam dunia yang serba cepat, kita terjebak dalam rutinitas. Nah, kalau sudah terjebak dalam rutinitas, kadang kita lupa tuh terhadap visi kita. Dia bisa bergeser gitu karena larut dalam kesibukan gitu ya, tidak sempat refleksi gitu. Merefleksikan sejauh mana kita sudah menjalankan visi dan misi organisasi. Nah, organisasi itu penting untuk mempunyai media. Pertama adalah kendali atas informasi. Maksudnya begini, dengan memiliki media internal, organisasi bisa memiliki kendali lebih besar atas informasi yang disebarkan kepada anggota dan pemangku kepentingan. Ini membantu memastikan pesan dan informasi
disampaikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi teman-teman, kita hidup dalam arus informasi yang sangat deras gitu ya. Dan literasi masyarakat itu sangat rendah. Literasi itu begini, kebanyakan masyarakat gitu ya, ketika informasinya deras, tidak seperti dulu. Kalau dulu kita kalau mau mengakses berita harus beli koran, tidak semudah sekarang. Sekarang kita buka media sosial, ada iklan berita di mana-mana, yang itu mudah kita akses, tinggal klik gitu. Tapi yang kurang adalah filter. Filter itu apa? Filter itu adalah literasi. Kemampuan untuk memilah berita, kemampuan untuk memilah tulisan. Apakah itu sesuai dengan fakta atau tidak? Itu hoax atau tidak? Sumber informasinya dari mana? Valid atau tidak? Gitu. Siapa narasumbernya? Nah, itu adalah soal literasi. Kemauan untuk membaca dan kemauan berpikir kritis. Kebanyakan itu kan informasi ini deras, yang dibaca hanya judulnya saja, gitu. Belum dibaca keseluruhan, sudah diedarkan, sudah di-share. Lalu tidak melihat itu link beritanya dari mana. Apakah media abal-abal atau media yang valid, gitu. Apakah medianya kredibel? Nah, tingkat kritis ini yang tidak ada. Media organisasi itu punya peran, satu, meningkatkan literasi anggota, dua, menyebarkan informasi yang sesuai dengan visi dan misi, gitu. Setidaknya di tengah banjirnya informasi, organisasi itu punya peran untuk menyuguhkan tulisan yang dia sesuai fakta, tidak hoax, dia sesuai dengan visi dan misi organisasi, dan meningkatkan daya kritis. Lalu komunikasi efektif. Ini yang kedua, perannya ya, kenapa penting? Media internal memungkinkan organisasi berkomunikasi secara efektif dengan anggota. Hal ini memperkuat budaya organisasi, mempromosikan kolaborasi, dan meningkatkan keterlibatan. Media internal, misalkan begini, ada problem anggota di wilayah tertentu gitu ya, di wilayah A misalkan, di provinsi A, terkait kasus PHK atau kasus lainnya gitu, yang dia susah terangkat di media mainstream. Nah, itu diangkat oleh media organisasi. Pertama, terus yang kedua, juga komunikasi internal terkait masukan dan saran terhadap pengurus pusat misalkan. Ada kritik yang hendak disampaikan. Nah, media internal bisa dipakai untuk itu gitu. Misalkan buletin coret-coret anggota, buletin anggota. Anggota boleh menuliskan apapun yang menjadi keresahannya di dalam media internal. Nah, ini bisa menjadi jembatan komunikasi antara pengurus dengan anggota karena ada hambatan wilayah. Nah, sekarang kan teknologi sudah canggih, kita sudah ada banyak media sosial gitu ya, bisa lebih cepat gitu untuk mengirimkan tulisan. Tapi saya menyarankan media internal ini tidak dalam bentuk WhatsApp group, tetapi memang tulisan yang dia ditampilkan di website gitu, atau kita bikin sebagai PDF gitu di website. Usul saya di website, sehingga tulisannya lebih sistematis. Kalau dia hanya di grup WhatsApp dan setiap orang berceloteh di sana, maka kemudian tulisannya itu tidak akan komprehensif, kadang tidak objektif, dan cenderung subjektif. Kalau tulisannya lebih panjang dan itu dimuat di website, lebih terstruktur gitu ya, argumentasinya itu jelas, maka kemudian dia akan lebih efektif. Ini untuk menghindari tradisi atau budaya di media sosial kita gitu ya, di netizen itu yang asal bicara gitu. Asal bicara itu maksudnya ya kadang dia logika fallacy. Logika fallacy itu dia terjebak dalam labelisasi terhadap individu-individu tertentu, subjektif, argumentasinya tidak tepat, berdebatnya itu lebih mengedepankan ego gitu ya, sangat emosional, kadang itu hanya pelampiasan amarah, lalu kemudian
hanya sekeleteran, hanya selintas ya, selintas lalu gitu, yang penting puas bicara gitu. Tidak. Media internal itu mempunyai fungsi kalau dia menyerap aspirasi anggota, maka kemudian anggota bisa dilatih untuk bagaimana sih menulis pendapat atau opini yang dia terstruktur, argumentasinya jelas gitu. Tidak harus panjang-panjang, dia bisa 2 paragraf, 3 paragraf, tetapi runut gitu. Dia tidak hanya terdiri atas 5 kata, 1 kalimat, 2 kalimat. Respon cepat. Ini yang ketiga. Dalam situasi darurat atau ketika perlu menyampaikan informasi penting dengan cepat, memiliki media internal seperti intranet, WhatsApp, atau saluran komunikasi internal lainnya, memungkinkan organisasi merespon dengan cepat. Nah, respon cepat ini, misalkan ada kasus yang urgent untuk segera ditangani, itu bisa tuh misalkan langsung membuat poster, lalu kemudian disebarkan di website, di media sosial yang dipunya gitu. Jadi ada respon cepat gitu terhadap situasi darurat. Pemberian informasi yang mendalam. Nah, media internal sering digunakan untuk memberi informasi yang lebih mendalam tentang kebijakan, program, dan perkembangan internal. Ini membantu anggota memahami perubahan dan keputusan organisasi. Ya, pemberian informasi yang mendalam itu begini teman-teman. Kita di Serikat Pekerja itu punya struktur ya, itu hierarkis dan kita mengenal apa yang disebut dengan instruksi dalam selembar kertas gitu. Tetapi alangkah baiknya SK atau surat keputusan instruksi aksi misalkan itu tidak hanya sekedar file SK dikirim di grup lalu kemudian selesai. Dia mesti disertai dengan informasi yang lebih mendalam. Kenapa sih kita harus aksi? Ada komunikasi di situ. Temanya apa? Tuntutannya apa? Terus targetnya apa? Jadi teman-teman di anggota itu memahami kenapa sih harus aksi gitu. Oh oke, memang kita aksi untuk cabut omnibus law selesai gitu. Enggak, akan lebih baik kalau ada diskusi gitu, ada pemberian informasi yang lebih dari sekedar itu. Kenapa? Supaya mindful, supaya aktivitas kita itu bermakna, supaya pengetahuannya itu nyampe gitu, pengetahuannya itu mendalam gitu. Jadi tidak sekedar share file SK lalu kemudian selesai ditinggal begitu saja gitu tanpa komunikasi lebih lanjut. Nah, media internal itu fungsinya seperti itu. Ini juga bagian dari mempertahankan visi. Kenapa? Karena pada akhirnya visi itu selalu kita bawa dalam setiap aktivitas kita. Istilahnya itu kita itu kalau berkomunikasi dengan orang gitu ya, dengan kawan, dengan anggota atau dengan siapapun itu terkoneksi gitu, dia terhubung gitu. Dia tidak hanya sekedar, hai besok aksi ya, terus kemudian selesai, hai besok aksi ya, terus kemudian selesai, hai besok aksi ya, temanya ini ya, terus kemudian ditinggal gitu. Enggak, media atau jurnalisme itu mengajarkan kepada kita bahwa berkomunikasi itu mesti meaningful loh, berkomunikasi itu kita mesti terkoneksi gitu, connected gitu. Kan di zaman era digital itu komunikasi itu mudah gitu ya, begitu cepat gitu, tetapi tidak ada yang meaningful gitu. Nah, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan lebih meaningful dengan memberi informasi yang mendalam. 5, meningkatkan keterlibatan anggota dengan menyediakan platform komunikasi internal. Tadi itu, organisasi dapat meningkatkan keterlibatan anggota, mendengarkan masukan mereka, dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen. Jadi ini berkaitan dengan yang sebelumnya, bagaimana media internal itu adalah ruang komunikasi, ruang berbicara, ruang dialog antar pengurus dan anggota, antara anggota dengan anggota, antar departemen gitu ya, antar perusahaan gitu, anggota di berbagai perusahaan. Jadi terkoneksi gitu. Dia seperti tadi ya, dia tidak sekedar berbicara sambil lalu, atau ketika kita ngobrol kita pengen berbicara berkomunikasi dengan baik, kita pengen terkoneksi gitu ya. Tapi yang kita ajak bicara itu asik dengan HP-nya.
itu artinya tidak terkoneksi. Itu artinya kita sedang tidak menghargai teman yang mengajak kita berbicara. Nah, kalau kemudian komunikasinya sudah tidak terkoneksi, orang akan nggak mau terlibat. Kenapa tidak mau terlibat atau enggan untuk berbicara? Karena ketika berbicara diabaikan, tidak ada atensi, tidak ada fokus gitu ya untuk mendengarkan. Jadi itu pentingnya media internal. Jadi media internalnya ini wadahnya, kontennya atau isinya itu adalah komunikasi yang lebih asertif, yang efektif, yang mau mendengar, yang mau berbicara satu sama lain. Kalau yang satunya berbicara, satunya mendengar. Lalu kemudian ada feedback. Bukan yang satunya berbicara, satunya mendengar. Ketika yang mendengar ini mau memberikan masukan, yang ngajak bicara pergi, gitu. Pergi meninggalkan gitu, meninggalkan kita, entah ada aktivitas lain gitu ya. Nah, hal jenis komunikasi efektif atau asertif ya semacam ini itu semakin terkikis gitu dengan kultur atau budaya komunikasi yang serba cepat sekarang, karena pada akhirnya orang tidak terkoneksi gitu, tidak peduli bahkan didengar apa enggak gitu, yang penting puas bicara lalu selesai gitu. Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman. Kepatuhan ini dalam hal ketika ada instruksi, ada gerak bersama ya terhadap keputusan yang telah dibuat bersama-sama. Jadi media internal itu bisa digunakan untuk menyediakan panduan, pelatihan, informasi yang diperlukan antar anggota, memahami peraturan, prosedur, dan kebijakan organisasi. Jadi begini, kepatuhan yang dimaksud ini adalah, kalau tadi anggaplah desentralisasi ya, desentralisasi itu di media internal ini menyerap aspirasi anggota. Kita ada dialog, kita ada komunikasi yang efektif. Setelah itu adalah sentralisasi, yaitu gerak bersama lewat instruksi. Ketika kemudian anggota itu merasa didengarkan, merasa aspirasinya diserap, merasa keresahan dan kegelisahannya ditampung oleh media internal, maka kemudian akan dengan penuh cinta, passion gitu ya, penuh kerelaan, itu akan menjalankan instruksi gitu. Jadi menjalankan instruksinya itu sukarela. Dia bukan karena merasa direpresi gitu ya, atau merasa oh itu yang penting apa kata pimpinan gitu, seperti kita dengan negara gitu ya di zaman Orde Baru itu ada karena rasa takut, ada karena ini merasa direpresi gitu ya. Tapi karena kerelaan, karena kita mencintai organisasi, karena kita ingin menjaga organisasi, karena kita mau meraih visi dan misi bersama. Jadi itu ketika ada kepatuhannya, ada gerak bersamanya. Jadi ini kayak kita membangun paving atau got gitu ya, wadahnya gitu, media internalnya, airnya itu mengalir gitu, mengikuti paritnya atau mengikuti gotnya gitu. Karena sistemnya sudah dibangun seperti itu. Sambil terus dievaluasi atau dievaluasi, ada refleksi bersamanya, apakah sistemnya sudah cukup baik, apakah ada yang kurang gitu, mari kita perbaiki bersama untuk menguatkan visi dan misi organisasi. Yang ketujuh, mempromosikan budaya dan nilai organisasi. Melalui media internal, organisasi dapat terus mempromosikan budaya, nilai, dan tujuan organisasi. Ini membantu mempertahankan identitas dan integritas. Jadi integritas itu penting ya teman-teman ya. Misalnya kita melawan outsourcing gitu, maka kemudian organisasi itu harus konsisten melawan outsourcing. Caranya seperti apa gitu? Ya itu mesti berlaku di dalam internal organisasi. Misalkan kita juga menyerukan anti kekerasan seksual gitu ya. Oh berarti kita punya SOP, panduan supaya tidak terjadi, melakukan pencegahan-pencegahan, ada sanksi gitu yang diberlakukan di internal organisasi. Nah itu bentuk-bentuk integritas gitu atau menjaga nilai-nilai. Nah menjaga nilainya ini bisa bentuk poster, bisa bentuk video, apa saja gitu bentuk-bentuknya di media internal kita, di media organisasi. Tapi yang penting adalah bagaimana itu bisa sampai kepada anggota dan bagaimana
anggota itu juga punya keinginan atau kemauan kuat dan komitmen menjaga integritas di organisasi. Nah, yang terakhir nih adalah mengapa organisasi penting punya platform media sosial. Kulihat nanti Sasmita juga akan berbicara lebih di sini, jadi aku akan singkat saja. Nah, media sosial itu membuat kita bisa menyampaikan visi, misi organisasi dengan mudah dan murah. Kita bisa pakai foto, teks, video singkat, menampilkan kegiatan organisasi, gitu ya, tidak perlu bayar. Memang kalau di Facebook atau di IG ada sekarang, kalau mau dipromosikan ke menjangkau audiens yang lebih luas, itu ada yang berbayar gitu ya. Tetapi secara umum, itu yang gratis juga bisa lebih luas. Membangun dukungan dari publik. Kita tahu bahwa media mainstream itu memframing aktivitas buruh atau perjuangan buruh itu dengan sangat negatif gitu. Misalkan buang sampah sembarangan, terus kemudian ada buruh yang naik apa namanya motor ninja gitu ya, nggak boleh gitu ya. Kita makan daging stick dibilang apa namanya, oh ternyata buruh itu kaya gitu. Nah, itu adalah framing dari media mainstream yang tadi dikuasai oleh kapitalis gitu. Nah, kita punya media sosial untuk bersaing dengan atau mengcounter framing dari media mainstream gitu. Media sosial itu platform yang tepat gitu untuk memperkenalkan organisasi kita tentang program yang tentang apa yang kita lakukan, suara buruh di tempat kerja, apa yang mereka rasakan. Lebih bagus lagi kalau buruh itu sendiri yang kemudian menulis kisah-kisahnya. Bisa lewat foto, cerita, foto bercerita gitu ya. Bisa lewat film, dokumenter yang menggambarkan, menyuarakan atau menceritakan problem harian buruh itu sendiri gitu dengan lebih kreatif. Nah, itu bisa menggalang dukungan dari publik. Be kreatif, buat video, poster menarik, gunakan pesan dan hashtag yang sama, repost dan tampilkan di media sosial organisasi dalam kurun waktu tertentu untuk mencuri perhatian publik, mencuri atensi gitu. Karena ada banjir informasi tadi itu ya. Mendorong traffic. Publik akan mengakses website organisasi untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang isu yang diangkat organisasi dan cara untuk terlibat. Namun, kebanyakan dari audiens atau mereka itu tidak selalu mengakses website. Artinya, publik hanya sesekali memikirkan tentang organisasimu. Karena publik atau masyarakat punya masalahnya sendiri-sendiri ya kan. Mereka ada keluarga, mereka punya persoalan harian, mereka juga bekerja, mereka juga sibuk seperti kita. Tentu saja ketika mampir di media sosial kita yaitu sambil lalu, lebih banyak sambil lalunya gitu. Nah, artinya yang harus kita tampilkan itu harus mencolok gitu. Harus diingat, mudah diingat gitu. Nah, jika pendukung organisasi telah follow atau like akun media sosial kita, maka akan lebih mungkin untuk mereka mendapatkan informasi yang paling update dari organisasi. Jadi meningkatkan follower gitu ya. Menjadi follower dulu deh, baru kemudian setelah jadi follower dan mengikuti media sosial kita secara rutin, ada ketertarikan untuk membuka website, mengklik website kita, dan kemudian membaca konten-konten kita. Ini di tengah literasi publik yang masih rendah. Nah, ini tips jika organisasi kita punya website atau blog atau newsletter, pastikan untuk menampilkan media sosial di halaman utama website. Cukup tampilkan logo yang mengarah ke masing-masing akun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Apa hambatan atau tantangan kita itu cukup banyak gitu. Tetapi memang itu yang harus kita lalui gitu. Kemarin saya bertemu dengan Mas Andreas Harsono gitu ya, karena kami mau mengembangkan media Marsinah gitu ya menjadi lebih baik gitu sebagai media buruh perempuan, media alternatif, tidak lagi terbatas secara lokal di KBN Cakung gitu ya. Yang dia sampaikan adalah begini, stamina-nya harus panjang. Lalu dia bertanya, berapa tahun kamu akan mengabdikan untuk mengembangkan mediamu? Saya bilang 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan seterusnya. Lalu yang dia sampaikan adalah minimal 20 tahun. Maksimal adalah seumur hidup. Kenapa? Karena menjaga nilai-nilai
baru, nilai-nilai yang kita tanamkan ya, yang kita mau sebagai media, itu butuh waktu lama, apalagi serikat pekerja. Eh, Ketika kita bergabung dalam serikat pekerja, kita mendirikannya, ada visi dan misi yang harus terus dijaga. Bayangkan berapa dekade supaya visi misi ini tidak bergeser di tengah dinamika masyarakat gitu ya, dinamika masyarakat yang itu sangat cepat dan membuat kita jatuh dalam rutinitas dan kesibukan yang membuat kita itu nggak bisa berhenti untuk sekedar mempertanyakan kita sudah sampai mana ya, kita sudah di anak tangga sampai ke berapa ya. Nah, tapi yang terserap oleh kita itu kan tahu-tahu ada omnibus law sudah disahkan, terus kemudian tahu-tahu terus kemudian sudah banyak buruh yang ter-PHK, semuanya sudah kontrak gitu kan. Jadi diserang bertubi-tubi gitu. Diserang bertubi-tubi dan kita butuh untuk menjaga visi misi organisasi dengan menggunakan media. Jadi saran saya yang terakhir adalah harus ada yang spesifik untuk mengurus media. Dia itu tidak bisa disambi-sambi gitu ya, dengan mengadvokasi, ngurusi kasus, terus kemudian advokasi kebijakan publik gitu ya. Dia mesti fokus. Sama dengan kalau kita membangun dunia dana usaha organisasi, dia harus fokus gitu. Jadi spesialisasi keahlian-keahlian spesifik gitu ya di bidang-bidangnya itu penting. Supaya apa? Supaya bisa berjalan gitu. Karena kalau tidak, ya kita kan juga kita manusia dengan problem kita masing-masing. Manusia adalah kompleks gitu ya. Kalau kemudian dibebani begitu banyak tanggung jawab, udah rangkap-rangkap gitu, maka kemudian ya nggak akan maksimal gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Dian atas materi yang disampaikan yang sangat luar biasa, yang mana kita banyak tahu mengenai media, mengenai jenis dan fungsi media itu sendiri seperti apa, media zaman Orde Baru seperti apa, sekarang seperti apa. Kalau saya pribadi, saya masih ada di zaman Orde Baru, melihat media-media dulu tuh masih bisa dipercaya dan masih bisa tahu bahwasannya berita itu benar. Tapi dibanding dengan sekarang, tuh media saya juga bingung tuh yang mana yang benar dan mana yang enggak, karena terlalu banyak media, bukan hanya media nasional, media sosial juga banyak gitu. Nah, untuk ke serikat itu sendiri, kalau di kami itu media yang paling gampang itu adalah media komunikasi. Karena kalau apapun ada permasalahan atau informasi, lebih enak disampaikan secara langsung dibanding melalui WhatsApp atau apa gitu. Jadi karena ya diakuin kalau kita memiliki informasi dan kita sampaikan melalui WA, yang baca dan yang akan merespon itu saja orangnya gitu. Padahal tujuan kita adalah untuk menyampaikan visi dan misi itu sendiri dan mengupdate apa sih yang sudah dilakukan oleh serikat maupun federasi gitu. Baik kawan-kawan, kita buka sesi selanjutnya, yaitu diskusi sekaligus tanya jawab kepada narasumber. Untuk kepada kawan-kawan yang bertanya, boleh langsung open mic juga, tidak apa-apa, karena berhubung saya tidak pakai laptop, jadi nggak tahu siapa nanti yang tunjuk tangan. Nah ini ada ini Pak Saidi Pratama ya. Ya, oke, terima kasih Bu Depi. Ya, izin bertanya kepada Bu Dian, saya Saidi Pratama dari SPD Jambi. Mohon maaf karena tidak buka kamera ya. Ingin bertanya mengenai masalah Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3 ya. Itu perihal setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, terkait dari Undang-Undang Dasar Pasal 28E ini, yang ingin saya garis bawahi yaitu terkait dengan masalah kebebasan mengeluarkan berpendapat. Nah, saya kan tuh selaku generasi Z gitu ya, atau generasi Gen Z gitu, yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2012. Nah, pasti masuk dalam ranah kemajuan teknologi maupun media sosial. Nah, saya itu sering scroll-scroll media sosial gitu ya, seperti TikTok dan lain-lain. Sering melihat konten para influencer yang mengkritik dalam permasalahan pemerintah yang lagi terjadi.
Tapi beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian video tersebut tuh di take down gitu dengan alasan provokatif dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya yang ingin yang influencer itu sampaikan memang fakta lapangan yang terjadi gitu kan. Tetapi tetap saja di take down video tersebut. Nah, apakah kasus ini itu termasuk kepanikan atau kecemasan dari pemerintah atas fakta yang disampaikan gitu? Nah, itu bagaimana tanggapan dari kacamata Ibu menanggapi kasus ini? Bukankah influencer itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3? Terima kasih. Ya, makasih. Jadi ini juga berkaitan dengan Undang-Undang ITE ya. Apa yang kemudian memenjarakan kebebasan berekspresi. Kita juga sebelumnya ada Fathia dan Haris yang dia membuat konten di YouTube terkait hasil penelitian eh, tambang di Papua gitu. Nah, eh, jadi tadi ya, kita bisa melihat mazhab media kalau versi negara itu adalah mengontrol dan menyeragamkan informasi gitu. Jadi sosial media yang bergerak begitu cepat, di mana setiap orang itu bisa jadi jurnalis, meskipun juga bukan jurnalis mungkin ya, konten kreator gitu ya, bisa mengekspresikan pendapat dimanapun dan di ruang media sosial yang demikian luas di Google gitu ya. Maka itu bagi negara yang mazhabnya adalah mazhab media negara atau otoritarian gitu ya, tanda kutip, ya negara harus mengatur gitu ya. Ada sensor, melalui sensor, ada kalau dulu zaman Orde Baru itu ada Menteri Penerangan, semuanya dibuat seragam gitu ya, dibuat seragam gitu ya, harus melalui sensor dan harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh negara gitu. Nah, negara gagap dan panik itu iya gitu. Sehingga kemudian ada undang-undang ITE. Dan itu bisa dengan mudah mengkriminalkan kita sebagai masyarakat sipil, pejuang HAM, dan aktivis serikat pekerja gitu. Misalkan teman Serbu ya, Andi yang kemudian dia bisa dikriminalkan, pernah berkasus gitu, hanya karena di-tag. Bukan dia yang membuat status, tapi dia di-tag oleh temannya yang curhat gitu ya, curhat tentang kondisi perusahaan. Emma di Gerobokan itu juga sama, dia pakai TikTok kan untuk merekam bosnya gitu yang lembur gak dibayar gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi kita mesti tahu bahwa hukum itu tidak berada di ruang hampa gitu ya. Dia syarat dengan kepentingan. Kepentingannya siapa? Kepentingan yang berkuasa gitu. Jadi pada akhirnya itu ada panduan-panduan bagaimana kita membangun kampanye di ranah media sosial. Gitu. Misalkan kita tidak bisa langsung menuding pengusaha atau perusahaan, tetapi ada istilah-istilah tertentu, misalkan terduga pelaku, gitu kita sebut dengan terduga pelaku. Perusahaan disinyalir melakukan pelanggaran ABCDE, gitu. Itu adalah taktik-taktik supaya tidak terjebak, gitu, tidak dikriminalkan. Gitu. Mau tidak mau seperti itu. Dan kurasa panduan-panduan semacam ini memang serikat pekerja sepertinya harus punya gitu. Aji kayaknya udah punya deh tentang bagaimana menyiasati IT gitu. Tapi IT-nya sendiri atau undang-undang IT ini sendiri itu harus didemokratiskan gitu, harus direvisi supaya tidak dipakai oleh penguasa untuk memenjarakan kita gitu, mengkriminalkan kita. Ini kan sebenarnya negara sedang mencoba mengontrol ya. Kalau di negara di China misalkan, mereka bahkan melarang Google kan, melarang Google masuk, terus kemudian dia membuat email sendiri, dia membuat Google sendiri, jadi alat pencari sendiri gitu, dia membuat aplikasi chat sendiri gitu, untuk bisa men-screening warga atau masyarakatnya gitu, mengontrol informasi yang tersebar dan mengontrol ekspresi dari warga. Nah, ini yang perlu kita pertahankan karena dalam KUHP kemarin itu yang sudah lolos ya, ternyata dia makin memberangus kebebasan kita dalam berekspresi dan berkumpul gitu, berkumpul, berekspresi dan berpendapat
gitu. Kalau berkumpul itu memang bagi penguasa membahayakan karena tidak hanya satu pemikiran yang bertemu, tetapi ada banyak pemikiran yang bertemu. Kalau banyak pemikiran bertemu, nah itu akan ketemu banyak, ada beberapa solusi gitu, solusi dari masalah yang dihadapi dan inovasi-inovasi ya, kreativitas dalam melakukan perlawanan. Jadi itu teman-teman. Ya, Bu Saidi, oke dengan jawaban Mbak Dian. Tapi saya bertanya, boleh kita sepakati sekarang ini kebebasan. Suaranya kecil ya, Mbak Devi. Oke, saya buka dulu. Boleh kita sepakati nggak ya, di zaman sekarang itu kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia itu kebebasan mengeluarkan pendapat kita ini dibatasi nggak sih ya? Dengan dikunci undang-undang ITE gitu ya. Boleh sepakat dengan itu, Mbak? Iya, itu betul. Dan jangan dikira bahwa dengan hadirnya sosial media atau perkembangan teknologi sekarang itu kita punya kebebasan ruang gitu. Ternyata tidak. Ada yang disebut dengan algoritma gitu. Jadi misalkan saya adalah aktivis buruh, saya organizer buruh perempuan, saya juga pekerja media gitu. Maka kemudian ketika saya bergabung dalam media sosial gitu, maka saya akan disarankan untuk berteman dengan yang satu dunia, satu circle gitu. Circle aktivis media, circle aktivis buruh, circle aktivis perempuan. Pada akhirnya saya akan bertemu dengan konten yang sesuai dengan yang saya mau saja. Saya tidak terbiasa bertemu dengan di luar circle. Begitu juga ketika saya mencari di mesin pencarian Google gitu ya, mesin pencarian. Yang pertama mampir ya di media sosial saya gitu ya, yang disarankan oleh Google itu adalah yang berkaitan dengan perburuhan, perempuan, dan media. Jadi kita itu hanya bertemu dengan yang sepemikiran saja. Itu artinya kita sedang dibatasi ruang gerak kita dengan orang yang dengan circle yang itu saja. Gitu. Jadi tidak ada diversity atau keberagaman. Kalau teman-teman mau nonton itu dokumenter sosial media, itu bagus banget. Sosial media ada di Netflix, tapi coba dicari di Telegram itu mungkin ada, atau teman-teman bisa membuat nobar ya, nobar atau nonton bareng sosial media. Itu bisa dijelaskan bagaimana kapital itu punya preferensi kita semua. Kita itu hobinya apa, dari keluarga mana, asalnya dari mana, aktivitas sehari-hari itu apa. Apalagi kalau teman-teman itu rajin sekali memposting atau men-share aktivitas teman-teman dari pagi sampai malam. Misal, pagi ini posting, saya sedang mau bekerja, jepret, ada fotonya. Di foto itu terlihat, oh plat motornya itu ini. Terus kemudian rumahnya itu di sini. Nama jalannya ini, oh ketahuan. Terus kemudian bekerja, cepat lagi sudah sampai di kantor, ambil foto lagi, ketahuan di perusahaan mana. Terus kemudian saya sedang makan siang, ketahuan nih di restoran mana. Terus ternyata hampir setiap hari makanan favoritnya adalah makanan ini di tempat ini gitu ya. Jadi Google atau internet itu mempunyai preferensi kita secara pribadi, selera kita, aktivitas kita, dan itu adalah data yang sangat mahal yang bisa dijual ke pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pinjol. Ya kan? Terus kemudian perusahaan-perusahaan yang dia akan mengiklankan sesuatu gitu. Bisa entah perusahaan motor, entah perusahaan kosmetik, entah perusahaan baju, sepatu, dan yang lain sebagainya. Dan dia langsung tahu, oh Mbak Devi ini sukanya ini nih. Sehingga kemudian pagi-pagi kita sudah mendapatkan SMS atau kemudian sudah mendapatkan iklan sepatu di tempat kita, di layar FB kita, di IG kita, bahkan ketika aplikasi kan langsung ada iklan pinjol gitu. Preferensi gitu. Data kita itu dia sudah dimiliki oleh kapital yang kemudian siap memborbardir kita untuk membeli sesuatu.
bahkan sampai ngutang belinya gitu. Kalau mengutang dipinjam, disediakan lagi ruangnya pinjol gitu. Nah, ya jadi literasi itu penting pada akhirnya supaya kita tidak asal klik gitu. Klik share, klik share, klik share gitu. Jadi jempol kita ini itu kita harus mindful ya. Kadang kan kita nggak sadar nih sambil kerja atau pulang kerja ini scrolling, 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 tahu-tahu sudah di online shopping gitu, sudah klik-klik, tahu-tahu sudah baca berita ini, share, 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 share gitu. Nah, itu yang tadi aku sampaikan pentingnya meaningful atau mindful ya dalam kondisi sadar. Jadi kayak olah tubuh. Kalau kita olahraga, itu kan membuat kita menyadari aktivitas tangan kita, aktivitas tubuh kita, apa yang terjadi pada tubuh kita gerak kemana, itu kita sadar gitu. Karena kalau enggak, kita terjebak dalam autopilot. Autopilot itu maksudnya ini otomatis nih tangan bergerak sendiri gitu ya, scrolling, klik, 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 klik gitu. Itu namanya autopilot. Dan kalau kita autopilot sudah otomatis gitu ya, tanpa ada kontrol dalam pikiran kritis kita, itu hati-hati. Harus sangat berhati-hati karena data itu penting, dan karena kita mau mengembangkan media, harus lebih aware lagi. Karena kan kalau kita memegang media, kita kan yang menyediakan informasi dan pengetahuan. Jadi kitalah yang menjadi benteng ketika memberikan informasi dan pengetahuan. Literasinya harus lebih baik, terus tahu bagaimana mengemas informasi sesuai dengan fakta gitu. Dan apa yang ada di balik fakta. Karena kadang yang terlihat itu belum tentu benar, tapi harus lebih kritis lagi untuk mengurai, menganalisa apa yang ada di balik fakta-fakta yang terlihat. Itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada selanjutnya Bung Hendra Teguh. Silakan Bung Hendra untuk menyampaikan pertanyaan ke Mbak Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dian, ilmunya luar biasa sekali ya tentang media. Sangat bermanfaat tuh, masuk semua tadi tuh, aduh. Memang udah pakarnya Mbak Dian ya. Ya, tadi saya setuju ya tentang penyebaran via yang kalau bisa website ini itu akan lebih terjurus atau tidak sekedar berita abal-abal lah ya. Cuman saya lihat yang di Marsina FM itu luar biasa sekali ya, postingannya saya rasa cepat, satu hari itu bisa sampai berapa postingan gitu Pak Dian. Itu Pak Dian, Pak Dian apakah ada tim khusus gitu atau gimana ya bisa sampai cepat itu membuat berita gitu? Iya, itu kalau admin di media sosial di IG ya, IG itu ada Ahong, ex adminnya Persatuan Buruh, dan saya gitu. Jadi memang kita bergantian, ada 2 admin. Lalu ke talk show kita itu seminggu sekali gitu. Jadi kadang ada dananya, kadang enggak gitu kan. Dan itu memang kita membuat TOR, ada yang tim yang membuat TOR, panduan pertanyaannya, ada tim yang mencari narasumber gitu, dan setiap bulan biasanya aku membuka serap aspirasi mau tema apa saja gitu. Nah, selanjutnya kita akan ada podcast. Sebelumnya kan kami ini radio ya, tetapi memang pada akhirnya radio itu kalah karena konvensional gitu ya, analog gitu ya, pakai gelombang gitu. Dan dalam Undang-Undang Radio Komunitas itu kan ada saluran khusus ya, 176,6 dan sampai 176,8 gitu. 176 sampai 178 lah, itu gelombang untuk radio komunitas, tapi pada akhirnya kalah oleh media mainstream. Dan juga lebih sering dipakai sama kepolisian gitu.
Nah, tapi menurut saya radio komunitas itu bisa lebih tepat ketika dibuat di desa atau di luar Jawa. Di Jogja masih bisa, yang pertanian ya, yang desa gitu, seperti di sawit, itu masih penting radio komunitas itu. Nah, karena tantangannya semakin sulit di kota untuk radio komunitas, kita geser nih sekarang, kita kemas dalam bentuk podcast gitu. Dan kita masih latihan-latihan gitu ya, maksudnya masih dalam tahap pengembangan. Nah, yang belakang ini adalah logo barunya Marsinah nih. Logo yang barunya Marsinah, lalu kemudian kita mau memasukkan Mbak Marsini sebagai keluarga Marsinah untuk menjadi Dewan Penasehat gitu ya. Karena biar bagaimanapun eh, keluarga Marsina adalah ahli waris Marsina. Kalau kita mau pakai namanya harus dengan izin dan beliau terlibat gitu. Mungkin terlibatnya tidak intens ya, karena takutnya ada trauma tertentu gitu, dan kasihan juga kalau terlibat dalam dinamika perdebatan gitu ya. Tapi setidaknya dia ada di sana gitu, untuk menerima laporan, tahu prosesnya segala macam. Jadi memang struktur barisannya harus jelas dan berada dalam frekuensi yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman mau membangun media, pastikan memang orang-orang yang punya concern dan punya ideologi gitu terkait media gitu. Dia punya semangat untuk mengembangkan media. Misalkan begini, ada advokasi tentang PHK, membuat tenda harian di depan pabrik gitu ya. Tentu saja kita sebagai serikat pekerja mengadvokasi gitu ya, capek gitu ngikutin ngikutin letih gitu ya, kita itu secara fisik mengikuti advokasi atau proses advokasi. Nah, orang media itu harus punya semangat mengalahkan rasa lelah gitu. Misalnya begini, udah capek nih ngikutin aksinya, ngikutin tenda di depan pabrik gitu ya, ada diskusinya gitu. Dan orang media kan harus mencatat. Pertama mencatat, lalu kemudian menulisnya menjadi sebuah cerita, melakukan interview. Itu dalam kondisi lelah gitu. Nah, itu mesti bisa mengatasi rasa lelah untuk kemudian menulis. Nah, menulis itu adalah kerja berpikir, teman-teman. Kerja di belakang layar. Orangnya nggak kelihatan. Dia tidak berada dalam sinar terang ketika orasi, ya kan, yang heroik gitu ya, ada di depan, di atas mokom, terus bentrok gitu kan. Tetapi kerja-kerja media itu adalah kerja-kerja di belakang layar. Yang kadang itu nggak kelihatan, dan saya mau bilang itu minim apresiasi. Karena dalam masyarakat kita ada tradisi yang kelihatanlah di bawah gemerlap gemerlap dunia persilatan gitu ya, yang kelihatan itu, yang jadi tokoh itulah yang kelihatan gitu. Tapi kalau pekerja media, yang kelihatan itu adalah karya. Dan meskipun orangnya tidak tidak menjadi terkenal gitu ya, atau tidak menjadi tokoh yang gemerlap itu, tidak menjadi bintang, tetapi karyanya abadi. Makanya Pramudia Anantatur pernah bilang, di Bumi Manusia ya, Nyai Ontosoro itu bilang, kenapa aku menyayangimu? Karena kamu menulis. Dan orang yang menulis itu abadi karyanya. Jadi harus disiapkan betul-betul barisannya yang memang siap bekerja di belakang layar. Itu bekerja di belakang layar. Paling nanti ada kredit title gitu ya. Kredit title-nya ini foto, karya, siapa. Itu harus dicantumin sebagai bentuk penghargaan. Nah, karena kita adalah kelas pekerja, dan kelas pekerja itu adalah menghargai kerja, wajib untuk mengingat teman-teman yang bekerja di belakang layar. Gitu. Gitu sih, jadi nanti siapin aja. Dan kalau misalkan belum ada nih tapi ada yang tertarik, ya memang harus melakukan pelatihan-pelatihan jurnalistik sampai betul-betul cinta dengan jurnalistik. Iya. Gitu. Ya maksudnya ini kan untuk masukan dari Madian. Ini kan untuk media organisasi nih di internal. Ya lebih bagusnya memang seperti itu ya. Jadi
kita ada tim khusus lah yang membantu juga sih ya. Kalau soalnya saya lihat sih kalau hanya postingan, terus ini kalau masalah postingan nih, dalam apa ada targetnya ya? Misalkan dalam seminggu satu hari apa minimal target 2 atau satu minggu minimal menulis 3 gitu. Ada nggak Pak Dian kayak gitu? Yang penting reguler, Pak. Misalkan begini, kita harus realistis ya. Realistis itu maksudnya kita kan melihat barisan kita gitu, sumber daya manusia kita. Oke, kita seminggu sekali kita posting di media sosial gitu. Tapi harus reguler, seminggu sekali. Seminggu rutin gitu ya, terus seminggu sekali. Ya, yang penting reguler, yang penting rutin dulu gitu. Misalkan kita belum mampu nih sehari 2 kali, oh rutin dulu seminggu sekali gitu di hari yang sama. Misalkan setiap hari, di hari yang sama. Misalkan jadi harus membuat rencana. Misalkan tiap hari Senin nih kita posting gitu. Temanya kita bisa rapat redaksi gitu ya. Membuat tema selama 1 bulan. 1 bulan itu tema besarnya apa? Subtemanya apa? Subtema itu maksudnya adalah tema-tema kecil gitu yang tema besarnya apa terus di breakdown kan menjadi tema-tema kecil. Nah, tema-tema kecil ini yang akan diposting seminggu sekali. Terus kemudian bentuknya apa? Poster. Oke, berarti kita butuh desainer nih yang bikin poster. Sekarang kan ada Canva, bisa lebih mudah. Nah, poster itu kan ada kontennya, ada isi, ada narasinya. Isinya apa? Kalimat yang pas itu apa? Identitas FSP2KI itu tercermin dalam warna poster. Apakah ada warna menonjol, misalkan warna biru dan putih, maka kemudian poster-posternya Anda terkandung warna biru dan putih. Lalu kemudian hashtagnya apa gitu. Jadi ada rapat redaksi yang memikirkan 1 bulan kontennya itu apa gitu. Ini belum yang ini di luar ketika organisasi, di luar yang aktivitas organisasi ya. Kalau aktivitas organisasi kan ada foto, ada caption, ya itu bisa kapanpun, bahkan bisa live gitu. Tapi perlu yang dia memang terencana kontennya. Itu garis bawahnya ya. Yang penting konsisten regulernya itu ya. Iya, yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Kalau sudah konsisten seminggu sekali, baru dinaikin nih baby step-nya, langkah-langkah kecilnya. Oh, kita sudah konsisten, udah jalan nih selama 6 bulan. Nah, seminggu sekali kita naikin yuk. Menjadi seminggu 2 kali, tiap hari apa dan apa. Jadi ibaratnya kita itu kalau belajar jalan, kalau anak kecil tuh ya kan merangkak dulu, terus kalau mau berdiri dulu, pegangan dulu sama meja, baru kemudian bisa berjalan dengan lancar gitu. Itu sih, dan itu memang mesti sabar teman-teman. Ya tadi tuh mindful, sabar, dan tidak mudah terprovokasi. Misalkan kalau dulu ya aku itu suka sering nih terprovokasi gitu, media lain udah sampai begini nih, gue juga pengen nih gitu kan, sehingga pengennya buru-buru gitu. Nah, iya kan suka lihat yang suka lihat kan tuh. serbuk apa gitu lah, kok bisa ya cepet banget ya ngitunya, terus beritanya ada aja gitu beritanya. Saya kadang ngelihat juga beritanya ada aja saya lihat. Entah itu media tentang apa tuh, berita tentang kegiatan buruh, organisasi, tapi minimal setiap Jumat ada aja beritanya tuh, luar biasa saya kira. Ya, jadi memang satu perencanaan, terus kedua teguh pada rencana yang sudah dipegang dan dijalankan gitu, dan fokus. Jadi ya itu tadi tidak mudah terprovokasi dengan yang lain gitu, sehingga kemudian pengennya buru-buru gitu. Harusnya sih ketika yang lain berkembang, kita itu wah keren ya, aku juga pengen kayak gitu. Jadi harus makin fokus kayak gitu sih. Makin sering belajar nih gitu. Jadi intinya butuh stamina yang panjang dan ya tadi tuh telaten kayak gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Makasih Mbak Dian. Luar biasa. Oke. Udah Om Brur? Udah.
udah. Oh, luar biasa sekali ini Iya. ilmunya nih. Hari ini nih, mantep nih. Kalau bisa ditambah nanti pelatihannya pelatihan jurnalis, Mbak Dian. Bisa berlatih menulis gitu, karena itu tergantung segmen ya. Teman-teman itu mungkin pertama segmen, misalkan segmennya anggota gitu ya, berarti dipilah nih anggota usia berapa sampai berapa gitu. Kayak misalkan Marsina FM kemarin ketika kita ngumpul, kita putuskan segmennya adalah 18 tahun sampai 35 tahun perempuan pekerja muda gitu. Dan tidak hanya di KBN Cakung, jadi kita sudah mulai nih menjangkau yang lain gitu. Jadi menentukan segmen audiens. Kalau media organisasi kan udah jelas nih anggota organisasi. Nah, nanti dipetakan anggota organisasi yang potensi gitu untuk kemudian dijangkau karena ini nantinya penentu masa depannya organisasi gitu. Nah, mungkin bisa dipilah apakah anggota muda, apakah sektor apakah di wilayah mana gitu. Maksudnya bukan di wilayah, tapi lebih ke mungkin usia ya. Kalau di kita kan 18 sampai 35 pekerja muda perempuan gitu. Nah, akhirnya kita pelajari gitu. Apa sih yang membuat apa sih konten yang bisa menjangkau segmen. Nah, ini mungkin nanti dengan Sasmito bisa lebih ini ya, lebih detail gitu ya, tentang bagaimana menentukan segmen dan menjangkau segmen. Dan teman-teman yang paling tahu karena anggota sendiri kan. Ya. Oke, terima kasih atas sarannya Mbak untuk PR kami itu nanti dengan Om Brur dan para pimpinan pusat. Oke, Ya, selanjutnya. siap, makasih. Oke, selanjutnya ada Bung Taufik Akbar. Silakan Bung Taufik untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, atau bisa jadi usulan, saran juga boleh. Namanya kita diskusi. Silakan Bung Taufik. Bung Taufik Akbar. Oke, terima kasih Mbak Devi. Selamat siang Mbak Dian. Siang. Udah banyak masukannya tadi ya Mbak, terutama mengenai jurnalis dan juga kebebasan berekspresi. Memang sekarang sudah kita batasi dengan Undang-Undang Kebebasan Berekspresi ya, di Undang-Undang UT. Makanya kebanyakan sekarang banyak portal-portal, apalagi generasi Z yang tadi dibilang memakai istilah-istilah seperti di negara Konoha lah, seperti apa, seperti itu kan Mbak. Karena takut dengan adanya undang-undang UT tadi. Nah, yang mau saya tanyakan, pada saat kita memposting, ada nggak jam-jam khusus untuk postingan? Karena yang saya tahu pada saat kita memposting suatu Instagram itu kan adanya algoritma ya Mbak, kalau nggak tidak salah ya. Algoritma itu. Jadi postingan-postingan itu jam berapa saja yang bagusnya untuk kita posting sehingga pada saat nanti orang lain akan melihat itu akan terbaca di scroll di halaman berita seperti itu. Dan fungsi hashtag itu lebih bagus berapa banyak hashtag yang harus kita tampilkan dalam suatu postingan seperti itu Mbak. Agar bisa terjangkau ke beberapa orang yang mengikuti hashtag tersebut. Mungkin itu saja Mbak Dian pertanyaannya. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, kalau di kami biasanya Ahong nih yang apa namanya dia punya perhatian khusus soal itu ya. Makanya Persatuan Buruh ketika di awal Ahong kan yang mendirikan ya Persatuan Buruh KPBI itu sampai bisa 50.000 followers gitu. Itu karena jeli dalam melihat segmentasi. Jadi tadi pertama segmentasi itu penting dari usia, kelompok, dan gendernya gitu ya. Dan kalau ini anggota organisasi, maka kemudian teman-teman yang tahu pola dari anggota organisasi. Jam khususnya itu menyesuaikan. Misalkan kalau di kami itu, oh jam pulang kerja gitu. Jam pulang kerja sama pagi sebelum berangkat bekerja. Karena kita tahu bahwa pola netizen kita itu pagi-pagi gitu sudah apa namanya pagi-pagi itu sudah buka gitu ya, sudah buka HP gitu, terus kemudian ngecek scrolling di media sosial, terus kemudian malam selepas bekerja atau jam istirahat gitu. Nah itu bisa menjadi patokan-patokan
jam khusus untuk kemudian posting dan menentukan hashtag gitu. Memang hashtag itu untuk menembus algoritma itu kan gitu. Jadi di situ sih teman-teman. Jadi sekali lagi tergantung pada pemetaan audiensnya untuk menentukan segmen, lalu kemudian kita pelajari pola aktivitas segmen, pola ini ya, aktivitas digital dari segmentasinya gitu. Oke. Berarti Segmenalisasi. Mbak untuk hashtag-nya itu tidak ada batasnya berarti kalau kita untuk hashtag-nya ya? Kalau hashtag itu tergantung temanya kan, misalkan Iya benar. buruh bersatu, undang-undang cipta kerja gitu, undang-undang omnibus law, tolak omnibus law gitu. Kadang kita bisa, misalkan kita aksi posting tentang aksi menolak omnibus law, kita tinggal mengikuti saja karena hashtagnya sudah populer, ya kita ramaikan hashtag yang sudah populer itu. Gitu. Oke, siap Sama Mbak. memang ini juga berkaitan ya, teman-teman di FSP DOKI ada kan ya yang pandai foto ya, menentukan angle gitu, tahu angle foto gitu, dan cara mengambil foto yang bagus gitu ya. Nah, itu juga bisa menarik audiens gitu. Karena fotonya menampilkan ekspresi dari teman-teman buruh gitu yang sedang aksi misalkan. Oke. Angle-nya tepat, pas gitu. Estetikanya ya, estetiknya. Ya, Kalau itu mencolok itu bisa merebut atensi. ya Mbak. Untuk Mbak sendiri pernah nggak melakukan namanya live podcast live itu dari Instagram, Mbak? Kalau kita bukan podcast ya, tapi kayak talk show IG live itu pernah. IG live itu pernah. Nah, ini juga penting ketika menentukan narasumber gitu. Carilah narasumber yang misalkan ya, kita itu pernah mengundang Mbak Kalis Midarsih gitu. Mardiasih ya, Kalis Mardiasih yang aktivis perempuan NU itu. Dia Gus Durian ya. Nah, itu kan followernya banyak, dia influencer gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi algoritma kita, traffic kita gitu. Karena narasumber yang kita pilih itu yang followernya banyak gitu. Nah, ini Oke, ada yang komen nih, terima kasih Mbak. ada yang komen di chat nih, kayaknya bagus untuk dibacakan Mbak Devi. Ya, itu ada Fitri ya. Ini termasuk yang aktif juga dan bagus tulisannya. Saya bacakan dulu nih apanya ya, komennya. Saya mengelola akun berita dengan 124K followers. Dalam mengelola akun medsos, kita membutuhkan trik khusus, harus tahu keinginan pasar atau netizen, harus tahu isu terkini, apa, dan lain-lain. Nah, itu memang bisa kita akui juga ya, sekarang kita memang menginginkan apa yang diinginkan oleh netizen, karena kalau kita bicara yang serius, itu tidak akan pernah dilihat gitu loh. Nah, apalagi kalau di kalangan di negara kita saat ini, kegiatan contoh kayak kita bilang akun media sosial TT gitu ya, TT gitu ya, nggak sebut nama lah gitu. Nah, itu kalau kita semakin agak heboh tuh yang kita upload, semakin banyak tuh followers kita. Tapi kalau kita upload kayak contoh yang serius mengenai serikat pekerja, mengenai isu-isu tentang ketenaga kerjaan, itu justru lebih sedikit followers bahkan viewersnya gitu. Jadi itu memang betul juga itu. Nah tuh, kadang juga buat melenceng dikit gitu. Jadi itu memang benar apa yang disampaikan, kita harus ngikuti apa kemauan mereka gitu, bukan apa keinginan kita gitu. Iya, ya kalau memang kita butuh yang entertain ya, yang meme gitu. Misalkan contoh itu yang pernah viral, yang barusan saja viral gitu ya. Misal yang dulu itu Gen Z mau gaji berapa gitu. Atau yang belakangan itu yang soal yang lagi viral rame di Twitter itu adalah tentang ini nih. Di umur berapa kamu tahu kalau UMR itu disusun untuk memenuhi kebutuhan satu orang lajang sebulan?
Tapi di lapangan gaji UMR itu dipakai untuk hidupin anak dan istri juga gitu. Nah, itu kita tinggal karena kita mengikuti di Twitter gitu apa yang lagi trending, itu kita screenshot lalu kemudian taruh di IG kita gitu. Atau video singkat yang pengawas mandor itu marah-marah di Jawa Timur, marahin buruh karena buruhnya mogok spontan, itu kan viral lagi itu ketika kita aksi Omnibus Law. Nah, kadang kita tuh kita perlu agak menyimpang dikit gitu, menyimpangnya tapi masih tentang ketenaga kerjaan dan itu receh banget gitu. Ada banyak kok ungkapan di Twitter gitu ya tentang pekerja muda, anak-anak muda itu dia nge-tweet gitu ya. Misalkan tentang ada pekerja freelance yang meninggal di Jogja gara-gara 2 hari dia nggak tidur dan dia hanya minum kopi selama 2 hari itu kan viral dan itu kita screenshot gitu. Jadi kita nggak perlu yang bikin poster sendiri gitu kadang. Justru yang ramai itu adalah kita ngikutin Twitter yang lagi trending itu kita kita screenshot, kita sebarkan di IG kita. Jadi memang kita harus tahu apa yang trending. Nah, yang trending itu sekarang ada di TikTok, selain Twitter ya, itu adalah TikTok. Gitu. Yang penting garis visinya itu dia nggak melenceng dari visi kita gitu. Misalkan visi tentang hak asasi manusia, tentang pekerja, saya nggak sara, kayak gitu-gitu, nggak seksis. Gitu. Misalkan ada candaan-candaan, ini aku ngasih contoh ini kerjaannya Ahong nih. Dia screenshot ini ya seseorang gitu di Twitter. Kadang kepikiran kenapa ya Aspal nggak pernah bisa punya akun Twitter. Oh ternyata karena Aspal selalu kena ban. Ini kan untuk nyindir. Nah jadi kita mesti memantau. Kalau kita patokannya Twitter ya, di Twitter sama TikTok itu yang lagi viral-viral apa tuh gitu. Yang penting nggak sara. Kalau Marsina FM kan guru perempuan ya, berarti nggak boleh seksis gitu. Itu aja candaan-candaannya. Itu saya ngelihat tuh Mbak yang profilnya tuh Tengku Wisnu ya kalau nggak salah itu, yang masalah aspal. Ya. Terus ada kartun-kartun nih. BPJS, menggunakan BPJS, ada kartunnya gambarnya nelongso gitu ya. Terus kemudian dibandingkan dengan meme dirawat dengan dana pribadi, itu fasilitasnya bagus banget. Nah, meme-meme itu tersebar di Twitter, di medsos gitu ya. Kita sih patokannya masih Twitter. Sama kan seperti berita televisi, ketika pagi hari dia tuh pasti ini di Twitter dulu nih dia apa aja yang trending topik di Twitter itu dia tampilkan gitu. Kayak Asian Games kemarin untuk pertama kalinya badminton itu nggak masuk, boleh nggak kita ambil itu sebagai konten? Bisa, kan lagi viral tuh. Gimana opinimu untuk pertama kalinya badminton Indonesia nggak bawa emas satupun? Nah adalah jok-jok gitu ya, candaan-candaan gitu. Atau soal kanjuruhan, siapa pelaku kanjuruhan? Angin gitu kan, bukan polisi tapi angin gitu. Nah itu sindiran-sindiran gitu semacam itu tuh banyak tersebar di Twitter. Jadi kita mesti bersyukur karena sebenarnya sumber berita itu kadang netizen sendiri gitu kan, komennya kadang lucu-lucu mereka itu. Nah itu aja di ini cukup di screenshot pasang gitu. Kalau yang receh-receh dan mengundang viral itu kadang nggak perlu mikir banyak-banyak Mbak. Tinggal ikuti aja apa yang lagi tren. Oh ini nggak mengandung sara, nggak seksis, ambil gitu. Atau poster-poster ketika aksi kan ada poster-poster yang lucu tuh yang dibuat oleh teman-teman gitu. Kurangi lembur, banyakin bercinta, misalkan begitu. Iya, benar. Masukan juga tuh Mbak. Kalau yang kalau kita sebagai media itu sih memang masukan juga ya. Kita nggak melulu serius gitu kan. Tapi sebenarnya serius tapi dibumbui dengan meme-meme candaan gitu. Jadi biar dapat dia sampai yang kita berikan ke media gitu. Nah itu barusan juga disampaikan sama Fitri
dia juga sering tuh melemparkan pertanyaan. Jadi seolah-olah di komentar itu netizen yang berantem gitu kan. Gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang hal-hal yang bisa kita sampaikan di media. Meskipun kita kasih meme-meme yang unik, tapi sebenarnya hal positif yang ingin kita sampaikan gitu. Buat Ya, teman-teman boleh biar ada nggak garing. Biar nggak garing atau pantun ya, pantun. biasanya Pak Rahmat nih yang rajin buat pantun ini. Tapi saya alhamdulillah sudah pernah diundang sekali ke Marsina FM kemarin itu. Udah bergabung sama Hype ya. teman-teman Marsina. Itu seru dia sebenarnya. Dan itu kalau saya tidak salah ya, kalau di Marsina FM tuh setiap hari Jumat ya Mbak ya. Koreksi kalau Ya. saya salah. Itu live gitu. Jadi bisa juga nih Bung Hendra, kita juga bisa, kita tidak meniru, tapi hal-hal yang bagus kalau kita bisa ikut laksanakan, kenapa tidak gitu ya Mbak ya. Boleh juga itu nanti kita buat salah satu pelatihan. Nah, bisa untuk saran-saran pimpinan pusat gitu. Teman-teman harus tahu kalau sumber berita itu ada di komunitas gitu. Jadi menggali cerita harian pekerja di akar rumput, itulah sumber berita. Sebenarnya nggak perlu mencari jauh-jauh gitu. Nah, itu pasti makanya bisa ditanya, teman-teman, cerita hariannya apa aja. Biasanya kalau di WhatsApp, di grup ya, di grup WhatsApp anggota, itu kan banyak yang curhat tuh. Hari ini apa, ada yang sebel karena apa, ada kasus ini, kasus ini. Nah, itu ladang berita, ladang informasi gitu. Iya, sebenarnya tujuannya seperti itu, Mbak. Cuman kadang di WhatsApp ini kan banyak yang belum sadar itu. Dan yang komen nanti orangnya itu saja gitu. Padahal kita ingin membangkitkan kawan-kawan semua itu saling berbagi informasi gitu kan, atau memberikan informasi dengan feedback apa sih yang mau dipertanyakan dengan teman-teman yang lain kan gitu. Itu yang masih sulitnya sih di situ Mbak. Sama seperti kayak kita punya media nih. Setiap serikat atau federasi punya media. Dan itu pasti punya anggota yang banyak gitu kan. Ketika kita anggota di serikat itu saja menjadi followers, itu otomatis dengan sendirinya kita punya followers sendiri gitu, nggak mesti dari luar kan gitu kan. Tapi faktanya yang ada, kita yang sulit nih sekarang meyakinkan anggota followers, follow dong akun IG federasi, follow dong akun IG kita, itu kan ada tuh IG, terus website, terus YouTube, Facebook, ada semua itu. Cuman kan masih belum ke sana tuh anggota. Nah, itu tugas yang sebenarnya harusnya ringan tapi berat ketika anggota itu belum menyadarin itu gitu. Nah, itu masukannya gimana tuh, Mbak? Survei ke anggota. Mungkin bisa dibuat survei apa sih yang paling diinginkan gitu oleh anggota terkait kemudian informasi yang dimaui gitu. Jadi disurvei dulu kayak jajak pendapat ya. Kita perlu mengenal audiens kan. Nah, caranya dengan survei. Jadi kita melakukan penelitian sederhana dulu nih kepada anggota. Ini Bung Hendra ada yang mau nanya lagi, Bung Hendra? Atau kita lempar ke kawan-kawan yang lain? Ya, itu bagus. Tadi sebenarnya tadinya kan saya berpikir gini. Ini yang Mbak Petria sampai 124 itu media umum ya. Tapi kalau media organisasi, masa sih ketua SPA saya bilang nyuruh jadi follower ke anggotanya gitu. Misalkan, ayo susah, emang susah juga sih. Tapi dengan cara tadi memang pernah ada sih pembelajaran tentang media tentang apa tuh voting ya. Itu di apa namanya ya di Chrome kalau nggak salah di website ada itu. Waktu di pelatihan di kampanye organisasi itu kampanye media. Dia saya setuju itu. Untuk survei dulu apa sih yang diinginkan oleh para pembaca anggota serikat ini. Karena memang miris sekali kalau dibanding media-media yang lain, kan kayaknya media organisasi ini lebih berat ya. Lebih beratnya artian kayak yang kalau mau posting ini takut yang nanya-nanya kemana-mana gitu, nggak bisa jawab. Nah itu mungkin yang dikhawatirkan oleh media organisasi itu beda dengan media umum ya.
Kalau media umum kan luas gitu jangkauannya. Tapi kalau media organisasi, kita posting ini, ada aja netizen yang nanyanya jadi kemana-mana. Wah, Bung, jangan hanya di media, turun dong ke lapangan. Aduh, itu memang beban tersendiri sih memang untuk media, khusus organisasi ya menurut saya ya. Oke, terima kasih Bung Hendra. Nah, ini kan kawan-kawan ini ada juga yang dari Palembang, ada juga yang dari SPKN dari Kalimantan. Saya boleh minta ke kawan-kawan perwakilan dari Palembang dan SPKN tadi Jambi kan sudah ada tuh dari Bung Saidi, terus dari Karawang ada Bung Hendra, dari Riau juga ada Bung Taufik. Nah, ini sekarang dari kawan-kawan SPKN dulu dong, boleh menyuarakan, boleh saran atau pertanyaan juga silakan. Ini ada Bung Giri ya dari SPKN. Boleh Bung, open mic. Bung Giri? Oh, belum merespon. Nah, teman-teman yang dari Palembang boleh open mic. Ayo, Bu Mala dan teman-teman Palembang, bagaimana? Opung? Tidak ada? Atau ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Bu Novi. Ya, silakan. Baik, selamat siang Bu Dian. Ya, bagi saya ini adalah awal baru mengenal ya, atau training yang seperti ini bagi saya ini masih awal. Jujur saya belum pernah training tentang seperti ini, dan mungkin jujur saya masih tabu kali ya, Bu Devi juga. Saya masih nol kali nih tentang ilmu media ini. Apalagi eh, selama ini kita cuman paling baca, nengok berita-berita yang lagi viral, seperti yang sekarang terjadi di dunia ya. Mungkin di Indonesia, mungkin di Batam, terus sekarang ada yang di apa? Saya lebih kontak ke sana juga sih, selain dari media-media kita dari federasi ya, yang saya selalu kasih jempol aja. Terus eh, kalau mengambil foto, saya sebenarnya orang yang hampir setiap hari itu mengambil foto, cara mengambil foto, tapi memang di dalam pekerjaan gitu ya. Artinya memang teknik-teknik pengambil foto itu benar apa yang disampaikan Ibu Dia tadi, itu memang harus teliti ya, harus benar gitu, harus baik. Supaya seperti apa layarnya, seperti apa tampilannya yang harus bisa orang melihat nih apa nih. Nah, contohnya kita mengambil satu foto dan titik fokusnya seperti apa gitu. Nah itu benar yang sampai kemudian. Cuma bagi saya Budian, Bu Depi, ini bagi saya untuk media tentang ilmu ini masih baru sekali saya ya, baru banget lah istilahnya gitu. Jadi untuk saat ke depan saya butuh juga nih, mudah-mudahan ini media ini atau Zoom ini juga bisa berlanjut atau continue ya, bisa kita adakan terus, sehingga kita sebenarnya juga kita kepingin membuat konten-konten terkait dengan isu-isu yang juga tentang serikat kita ya, apalagi serikat buruh gitu. Dan paling memahaminya memang bagi saya sendiri sih, saya masih agak kesulitan untuk membuat konten-konten seperti itu gitu. Nah, bagi saya tadi juga terlambat. Maaf nih pada Bu Devi ya, kemudian kawan-kawan semua, saya terlambat tadi hadir karena ada kegiatan dari tadi pagi di tempat saya. Harapan saya ke depan memang Bu Devi, ini memang perlu terus disemangatin terus. Seperti saya sampaikan pertemuan yang kemarin, di training yang kemarin juga teman-teman dari Perawang, khususnya di SPMAR ya. SPMAR itu masih ada yang saya lihat tadi ada Huda yang sudah mulai bergabung juga. Kemudian juga ada kemarin Pimpus yang sudah bergabung, tapi saya sudah sampaikan juga hari ini mereka juga tidak bergabung. Saya juga tidak tahu apakah memang mereka dalam keadaan bekerja. Itu yang saya bilang Bu Devi tadi, teman-teman itu sudah kita edukasi ya untuk bagaimana
supaya ikut selalu bergabung di Zoom meeting seperti ini. Tapi kesulitannya yang bilang Bu Depi sampaikan tadi, Bu Depi benar, kawan-kawan itu seperti kesulitan kesulitan entah nggak tahu dari mana gitu, entah kesulitan memahaminya, entah memang waktunya, sehingga mereka itu simpatinya kurang gitu loh. Nah, saya sampai hari ini mikir bagaimana cara ngajaknya loh gitu. Apalagi di konten gini, orang sekarang ini orang lebih suka main game gitu. Main game di mana-mana main game gitu. Lebih suka main game daripada yang hal-hal begini nih, Budian. Nah, kawan-kawan kita ini padahal ini pengurus Pimpus juga gitu loh. Ini Bung Rama sendiri, sekjen kita tuh ngerti banget tuh. Teman-teman saya dari Pimpus di SPMAT tuh ngerti banget beliau. Nah, mungkin nanti sebagai sekjen juga sebagai ketua kami di SPMAR ya, tentu perlu nih mungkin sekjen atau ketua mengedukasi kembali kawan-kawan kita supaya mereka memang tertarik dengan Zoom ini gitu. Ini bagi saya insya Allah Bu Depi setiap pertemuan Zoom saya walaupun agak terlambat, saya juga selain kegiatan di apa namanya di kegiatan di perusahaan juga kegiatan di pemerintah, kemudian juga di organisasi PBSI. Nah, saya juga aktif di situ gitu. Memang eh, banyak kegiatan sebenarnya, tapi saya berusaha untuk bisa seperti Bung Rama sampaikan dulu, ini Bu Erma sudah mulai bergabung. Saya juga dulu itu nggak bisa bergabung. Ini yang kalau nggak salah saya yang kelima kali saya Bu Dian saya bergabung di Zoom kita ini. Tapi bagi saya Bu Dian ini suatu ilmu yang sangat penting bagi saya dan saya sangat butuh ini. Mudah-mudahan ke depan Ibu Dian selalu memberikan motivasi mengedukasi kita supaya kita juga mencintai ini. Bagaimana memberikan informasi keluar tentang guru misalnya. Murid tadi kalau Fitri itu karena nyeleneh gitu ngirimnya. Kemarin nanyain kemarin coba nanya sepatu safety benar nggak di perusahaan itu dikasih sepatu safety? Ya wajar itu sepatu safety kan wajib perusahaan ngasihnya. Tapi mungkin dia sudah tahu tapi nyeleneh lagi nanyain kawan-kawan. Tapi Pak Amdani, Pres juga jawab, ada Bu Hendra, ada banyak teman-teman kemarin jawab di grup kan. Nah, padahal itu udah kewajiban dari perusahaan misalnya. Tapi dia juga nanyain gitu loh. Nah, nyeleneh gitu saya, ini Fitri ngapain gitu perasaan saya. Tapi dia mau membangkitkan kawan-kawan, mungkin niatnya juga seperti ini. Mengingatkan, yuk kok diam saja nih di grup gitu. Bisa aja gitu mungkin kan. Saya seperti itu menilainya gitu. Tapi seperti saya dengarkan dari keterangan Bu Dian sama Bu Depi dan Bung Hendra tadi, Bung Hendra Teguh tadi, itu uh, rupanya begini gitu. Jadi bagi saya nih Bu Dian jujur, saya bilang kalau mengambil foto saya juga pintar mengambil foto karena saya setiap hari mengambil foto mau sampai 500 foto setiap hari saya sampaikan melalui riset saya karena kebetulan saya di riset ya di Gulma manajemen 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 Gulma ya with manajemen namanya saya tempatnya jadi setiap hari saya harus mengeluarkan foto dan mengambil foto seperti apa backgroundnya seperti apa tujuannya seperti apa saya kalau ngambil foto saya pintar cuma membuat posting untuk kegiatan kita kadang-kadang saya juga apalagi dengan undang-undang IT sekarang itu saya benar-benar berdepi saya takut gitu loh saya juga belum pengalaman tentang itu gitu loh jadi harapan saya ini ke depan juga ini selalu dimotivasi oleh Bu Depi dan Bu Dian supaya kita juga yang tidak tahu ini juga setidak-tidaknya kita mengerti dasarnya dulu lah gitu mungkin itu Bu Depi jadi saran saya ini teman-teman dari Pimpus lain yang sudah memahami yang sudah punya pengalaman banyak kita juga berharap ini juga diberikan kepada kita gitu. Mungkin itu saja tetap semangat dan saya juga berterima kasih Bu Dian sudah berikan ilmu baru kepada saya, Bu Depi yang sebagai fasilitatornya ya untuk membawa acara ini dan juga Bu Rahmat, sekjen kita, semuanya kita yang ada di sini saya ucapkan terima kasih. Demikian Bu Depi. Ya, terima kasih Pak atas pengalaman dan kisah yang kita sama-sama masih belajar kok Pak. Saya juga kadang-kadang kalau mau mengupload itu juga mikir-mikir juga kata-kata apa nih yang cocok ini kan gitu. Iya. Ya itu kita sama-sama belajar. Makanya grup ini nanti jangan bubar. Nanti siapa yang tertarik tadi tuh yang tentang menulis-menulis itu, ayo kita nangis bareng-bareng di grup ini gitu loh. Ya, maksudnya gini, ini apakah cocok nggak saya nulis gini? Nah, itu kan bisa di-share nanti di sini ada Mbak Fitria yang sudah lebih banyak ininya ya pengalamannya istilahnya. Iya. Nanti kita bisa sharing nanti di grup WA ini tentang pelatihan ini. Nanti tolong yang di grup WA ini apabila memang ada yang berminat
tentang media, kita sharing lah di situ lah. Apakah nanti akan saya muat untuk media organisasi FFSP Dokai atau media di SPA masing-masing. Nah itu boleh itu grup ini, itu saran saya ya. Ya berarti nanti grup ini nggak usah ditutup ya? Jangan ditutup. Oke, siap. Satu lagi Mbak Dian, kita sebelum nanti kita tutup, ada nih yang pekerja muda saya rasa ya, dari yang tadi karena dari Jambi Palembang tidak mau open mic, saya minta ke Rian Handika dulu. Saya rasa dia juga orang media di SPAP APR ya. Rian, silakan open mic Rian. Rian Handika. Lagi tidur mungkin dia nih. Dia lagi tidur ini. Makan kali, makan. Mungkin udah makan siang ini ya. Oke, dari teman-teman semua ada lagi yang mau ditambahkan? Coba Huda tuh pekerja muda, Huda. Huda tolong open mic dulu. Bung Rahmat Huda, nanti salah pula saya sebut nama kan. Huda ya, Rahmat Huda. Tadi saya lihat ada dia. Ya, ini termasuk salah satu yang aktif juga ini, saya rasa di Semar. Serikat. Ya, Semar ya. Ya, silakan Bung Rahmat Huda. Mana Tidur dia? juga. Tidur juga. Aduh. Atau ada ini satu cewek nih, Mahzumi. Mahzumi. Mahzumi, ayo Mahzumi. Ayo. Tidur semua orang jam segini ya? Nggak mau open mic. Makan. Ya, pada makan ini. Iya, pada Ya, makan. di siapa yang lagi online aja, yang lagi buka yang lagi buka layar. Ini juga pembelajaran untuk kita. Banyak juga yang tipu-tipu ini ikut Zoom. Gitu. Ya, kita juga tadi udah salah. Ini ada Bung Hirimson Sihaan nih, boleh juga dong sekalian perkenalan ini open mic. Karena kayaknya baru kelihatan deh ini ya. Silakan Bung, open mic-nya. Dibuka dulu klik ininya Bung, mic-nya. Halo, Oke. baik. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Ya, maaf tadi sinyalnya pun ini putus-putus dari tadi. Perkenalkan, nama saya Hirimson Sihaan, Ketua PUK BBHA, SPMAR PUK BBHA ya. Salam buat rekan-rekan semua. Huda, teman saya juga, satu SPMAR juga. Jadi sangat baik, cukup baik untuk menambah pengalaman memang untuk topik kita di pagi ini. Ini sangat butuh didikan dan masukan berbagai ilmu di dalam berserikat ini. Jadi ya mungkin ya yang perlu bagi kami ini yang pemula-pemula dalam pelatihan ini ya, sebagai kami pengurus di PUK SPMAR, kalau ada mungkin secara offline bisa juga kita diajak untuk pelatihan-pelatihan berikutnya. Mungkin itu aja sih saran dari saya buat rekan-rekan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hirimson. Kayaknya baru perdana ya ikut Zoom meeting ya Pak ya? Bukan, yang kemarin sudah. Ya. Yang bulan kemarin sudah untuk pelatihan untuk hukum. Oke, mungkin saya nggak terlalu merhatiin ya. Sudah, bulan kemarin sudah. Itu yang paling senyum yang ganteng itu rekan saya juga itu dari SPMAR tuh. Ya, kalau itu nggak usah diragukan lagi Pak, udah tahu itu. Iya. Oke, mungkin itu aja yang perlu komunikasi yang baiklah antara sesama pejuang-pejuang ini, Bung. Ya. Ya. Terima kasih Bung Hirimson. Nah, ini waktu sudah jam 11.49. Sebelum nanti saya tutup,
Boleh kita sesi terakhir ya nih sekarang, karena sesi saya jawabnya kita sudah, saya rasa sudah cukup karena tidak ada lagi yang mau menambahkan. Kita ke sesi terakhir, yaitu statement closing dari perwakilan pimpinan pusat FSP 2KI. Nah, ini mumpung Opung sudah buka kamera nih, Pung. Ke Opung ya, Pung ya. Silakan, Pung. Iya, nanti saya izin dulu dengan Sekjen, dengan Wapres. Silakan Pung, Presiden juga ada tuh Pung. Siap. Gas Apung, lanjut. Ya. Oke. Buat kawan-kawan semua ya, pertemuan hari ini cukup baik, itu Bu Dian cukup mumpuni ya. Saya mau beritahukan, untuk bermedia sosial ini kan sebenarnya sudah dimulai di tempat kita kerja. Kalau dulu kita buat laporan menulis ya, mencatatkan, baru kemarin ada lewat SMS, WA. Hari ini sekarang Gen Z ini udah ya konten, videokan, langsung diomongkan, gitu dia. Nah, tapi saya mau bilang, kita mulai dari yang sederhana aja. Zoom, salah satu adalah media untuk mempertemukan kita dari jarak jauh. Ini juga harus belajar juga kita, ya. Bagaimana menggunakan Zoom yang efektif gitu, termasuk juga menggunakan waktu, ya. Saya kira itu dari saya. Jadi kalau kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara, kita harus bisa menghemat juga, memberikan waktu untuk orang lain. Ya, jadi sampaikanlah sesingkat mungkin, sepadat mungkin, tapi tepat apa yang mau disampaikan. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Saya dari Palembang, dari kerja saya, ya. Oke, selamat siang, selamat beristirahat, dan jumpa di sesi kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, dengan ditutupnya statement closing dari Opung, atau itu nama kerennya Opung gitu kan. Di FSP 2K ini ada punya nama-nama keren ini Mbak, ada Opung, ada ini, ada itu, banyak ya. Jadi itu terima kasih untuk Mbak Dian Tristanti atas materi dan diskusinya hari ini. Semoga apa ilmu dan yang disampaikan oleh Mbak Dian menjadi masukan untuk kami, terutama di FSP 2KI. Dan jangan bosan ketika nanti saya pribadi japri Mbak diskusi seperti ini gitu ya Mbak ya, aman gitu kan. Oke, terima kasih juga kepada kawan-kawan FSP 2KI, kepada kawan-kawan saya lihat juga ada dari FSBPI, kita satu naungan di KPBI. Terima kasih juga kepada Bung Hamid, tadi ada juga di dalam Bung Hamid. Terima kasih kawan-kawan yang dari Karawang, yang dari Kalimantan, dari Palembang, dari Riau, dari Jambi, semuanya saya ucapkan terima kasih untuk yang ada di Zoom ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini kita informasikan ke anggota kita masing-masing di Serikat Pekerja, dan bisa kita aplikasikan yang dengan saran-saran Mbak Dian tadi, kita aplikasikan di IG, di media-media sosial kita. Nah, perlahan, walaupun perlahan kita akan tetap lakukan itu, Bung Hendra, PR kita semuanya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya. Mohon maaf ketika saya membawa acara ini ada kurang dan lebih, saya mohon maaf karena juga kita masih sama-sama belajar di sini. Saya juga masih banyak harus belajar. Kurang dan lebih saya minta izin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Dian sekali lagi ya, yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih kepada Mbak Devi yang sudah menjadi moderator dengan sangat baik. Namun sebelum kita tutup, mungkin dari Bung Taufik mau capture foto-foto ya.
Jadi mohon bantuan kawan-kawan untuk open kamera sebentar. Ya, semua open kamera. Kita akan mengambil foto dulu ya. Bung Taufik udah siap? Ya. Oke, sudah Pak. Silakan teman-teman semua. Oke, bentar ya. Tuh, dua. Kalau belum semua nih buka kamera nih. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke, ya terima kasih Bung Taufik ya. Jadi kawan-kawan, berakhir sudah sesi pertama Terima kita kasih. pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi nanti siang jam 2. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwasannya memang salah satu hal yang bisa mempengaruhi pengambil keputusan dan salah satu hal yang bisa mempengaruhi corporate adalah pasar ya. Dan pasar itu sangat dipengaruhi oleh opini. Dan opini dibentuk oleh media. Namun hal ini hanya bisa kita lakukan apabila kita melakukannya secara bersama-sama ya, artinya kita melakukannya keseluruhan, bukan hanya sebagian orang. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya mari kita saling mengajak ya rekan-rekan kita untuk sama-sama menghidupkan media kita, terutama media internal kita di FSP2KI. Kita punya website, kita punya Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Mari sama-sama kita hidupkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Dian, terima kasih kawan-kawan semua. Kita akhiri sesi pertama ini. Kita jumpa lagi nanti jam 2 siang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan dicicipi makanannya. Silakan yang ya hidangannya sudah tersedia. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak. Sehat-sehat. Ya, oke. Terima kasih semua. Om Brur. Brur kabur. Kabur Om Brur. Bung Robert lagi nyebur tuh ke Wonderland. Ya, silakan kawan-kawan yang mau lanjut atau mau istirahat silakan ya. Terima Ya, kasih saya semua. mau- Sama-sama. Kita ketemu lagi jam 2 ya. Siap.